Just know that I love you. Nah, that's not how we do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara Muslim bersama itu diikuti oleh 14 peserta, yang mana di sini kalian menggunakan untuk menentukan dari mulai nomor undian pertama yang menentukannya. Dan yang kalau komisi pemberantasan korupsi tidak menangani inspektur jenderal komisi ada berita kedua hasil menangkap komisi pemerintah kita membuat dan khususnya pemilihan umum dan beberapa hari dua orang luput dari maut kebakaran hebat terjadi di kampung Cigantung, Desa Cibenda, Kecamatan Cipokan, Kabupaten Kota Pagi Pusat. Ketemu lagi dengan saya dan Mediasi Indonesia 6 pagi. Berita yang teraktual dan terpercaya. Ya pemirsa, kita mulai dengan acara yang pertama, yaitu Ahok akan hadir di Cina Soal Festival 2013. Liputan 6 Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama Ahok dikabarkan akan menghadiri Cina Soal Festival 2012 di Wihara Piopan Cukup, Jalan Kemenangan 8, nomor 12, Glodok, Jakarta Barat, Minggu 20 Oktober 2012. Acara festival film lokal terbesar ini juga dihadiri beberapa tokoh nasional dan ratusan umat percaya. Besok rencananya juga ada Wakil Gubernur Jakarta Ahok dan Surya Paloh. Mereka akan diminta untuk memberi sambutan sekitar pukul 10 WIB, kata Awi, Koordinator Kira Visual Betawi Bapekon Cina Soal Art Festival 2012 di Wihara Biopas Cukup, Jalan Kemenangan 8 nomor 12, Glodok, Jakarta Barat, 20 Oktober 2012. Ya, berlalu ke berita selanjutnya. Kloter terakhir jemaah calon haji diberangkatkan. Liputan Surabaya. Jakarta, 289 jemaah calon haji dari Kota Bangka Sabanowo, Jawa Timur menjadi kloter terakhir yang diberangkatkan dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, 20 Oktober pada musim haji 2012 ini. Embarkasi Surabaya memberangkatkan lebih dari 35.000 calon jemaah haji. Pelepasan jemaah calon haji dilakukan di Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf dan Dirjen Bina Kementerian Agama. Meski secara keseluruhan berjalan lancar, namun jadwal keberangkatan 3 kloter jemaah calon haji sempat mengalami keterlambatan akibat pesawat rusak. Berita yang ketiga, Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf pecah kongsi. Liputan 6 Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dan Wakil Gubernur Dede Yusuf memastikan akan maju dalam Pilkada Jabar 2012. Bedanya, pasangan ini akan maju sebagai cagup dan tengah mencari pasangan untuk menjadi cawagup. Kepada wartawan, Kamis 18 Oktober 2012, Ahmad Heriawan mengaku partai yang akan mengusungnya adalah Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Hanura. Dia mengaku belum bersedia berduet dengan siapapun, namun telah mengantongi sejumlah nama, termasuk dengan aktor senior Deddy Miswar. Keempat, angkot di Manado Tuban Ciloporno. Liputan Manado. Sejumlah angkot kota di kota Manado diduga sering memutar film porno pada saat mengangkut penumpang, termasuk ketika mengangkut anak-anak sekolah. Menanggulangi tindakan itu, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Utara bersama Disubkominfo Kota Manado menggelar kerjasama mengawasi angkot-angkot yang diduga memutar film porno saat mengangkut penumpang.
Berita kelima, 3 warga ditangkap terkait pembunuhan polisi Poso. Liputan 6 Poso. Polisi menangkap 3 warga Lore Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah berinisial HL, NL, dan NS berkaitan pembunuhan anggota Polres Poso Sabtu 20 Oktober 2012. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di Kecamatan Lore Utara. Namun, polisi belum dapat memastikan sejauh mana keterlibatan 3 warga yang ditangkap tersebut. 3 pelaku telah ditahan Mapolsek Lore Utara. Hingga kini, motif dan suatu pembunuhan Brigadir Sudirman dan Brigadir 1 Andi Pastas masih terus ditelusuri. Polisi masih terus memburu pelaku dengan menyisir wilayah pegunungan Temanjera, Poso, Sulawesi Tengah, dan diduga kuat menjadi tempat persembunyian para pelaku. Ya, berita yang tadi menutup akhir jumpa kita. Dengan saya Gambar Tertim mengundurkan diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sabrina Adia dalam liputan Bandung Terkini. Berita pertama diawali oleh Bashir Osman, Wali Kota Termuda Indonesia yang mengunjungi Indonesia pada tanggal 10 sampai 12 September kemarin. Mengunjungi Indonesia yang untuk mengatakan kepada dunia bahwa Bashir Osman sangat terpesona pada keberanian Indonesia yang melawan penjajahan Belanda selama 300 tahun lamanya. Bashir Osman adalah seorang dari Sunda berusia 15 tahun yang tidak lain merupakan wali kota awal Palestina. Bashir mengatakan bahwa Indonesia bisa dijadikan pengalaman untuk membangun Palestina di masa depan. Berbicara di depan 100 tamu di Indonesia, Bashir Osman menyampaikan pesan bagi generasi muda di Indonesia. Ia mengatakan bahwa generasi muda harus independen untuk mencari keberuntungan di masa depan. Berita selanjutnya dilaporkan dari Jakarta 18 Oktober 2012. Bahasa Indonesia di masa dunia. Bahasa Indonesia mulai menunjukkan tarikh dunia pada bulan ini, yaitu bulan bahasa. Bahasa Indonesia lama-lama mulai terkenal di dunia. Bahasa Indonesia dinilai sebagai bahasa yang pantas dipelajari dan menempati urutan 3 di Asia sebagai bahasa tertulis, juga menempati urutan 15 di dunia sebagai bahasa tertulis. Bahasa Indonesia memang sudah dipelajari di 45 negara seperti Australia, Kanada, Amerika, Arab Saudi, dan India. Bahkan di Vietnam, bahasa Indonesia telah resmi ditetapkan sebagai bahasa kedua di Vietnam. Dan di negara yang berpenduduk terpadat di dunia memasukkan bahasa Indonesia ke kurikulum pendidikannya, yaitu di Republik Rakyat Cina. Berita selanjutnya, perlombaan mendaur ulang sampah. Ratusan ibu-ibu rumah tangga berlomba untuk mendaur ulang sampah dan menjadikannya kerajinan dan cenderamata yang indah. Kegiatan itu merupakan salah satu upaya pembuangan sampah warga di Sungai Citarum, Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut didukung oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah atau yang lebih dikenal BPLHD Jawa Barat, Pemkab, dan aktivitas peduli lingkungan yang tergabung dalam komunitas ELI, yaitu elemen lingkungan. Selanjutnya, pelemahan wewenang KPK. Jakarta 18 Oktober 2012. Koalisi Penegak Citra DPR yang terdiri atas Aku Widodi, Ronald Fiatri, Reza Syafali, serta Wassalam memaparkan upaya pelemahan KPK oleh DPR melalui politisasi anggaran. Menurut mereka, pelemahan kewenangan KPK tersebut antara lain menghambat pembangunan gedung KPK dan penggunaan Komisi Legislasi untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan yang terakhir adalah bahasa Indonesia berpeluang untuk menjadi bahasa internasional. Ketua Nasional Indonesia untuk UNESCO, Arif Rahman, bagaimana dikutip Kompas.com, mengatakan pihaknya optimis bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional dan juga berpeluang untuk menjadi bahasa kedua di Asia. Ini semua membuktikan bahwa Indonesia pantas berbicara di kancah internasional. Sekian berita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung dengan kami dalam acara liputan 6 SCTV. Dalam 15 menit ke depan akan kami sajikan berbagai informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Deklarasi anti tawuran Kerajaan Bandung mengawali jumpa kita kali ini.
Disusul berita selanjutnya tentang jatuhnya pesawat Amerika Serikat Bravo 202 dan giliran pasukan listrik di Cibinong menjadi berita selanjutnya. Berita tentang kebutuhan bantuan air bersih di kota Cimahi. Berita akan kami tutup dengan konser Maherjen di Sasana Budaya Gading Bandung. Inilah berita selengkapnya. Pelajar SMA SMK Kota Bandung dan Tasikmalaya menyatakan diri bahwa mereka anti tawuran. Hal ini dikemukakan oleh salah satu seorang pelajar SMK Dewi Puspitasari dalam acara yang digelar pada tanggal 5 Oktober 2012 di Bandung. Selain diikuti pelajar SMK Kota Bandung, deklarasi dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan undangan lainnya. Deklarasi disaksikan langsung oleh Sekda Kota Bandung Edi Siswadi dan Kepala Dinas Kota Bandung Oji Mahtumi. Poin penting dalam deklarasi tersebut, para pelajar melakukan keras, segala bentuk kekerasan dan tawuran antar pelajar dalam bentuk alasan dan apapun. Pesawat Amerika Serikat Bravo 202 terjatuh di komplek Bandara Hussein Sastra Negara Bandung saat sedang beratraksi pada perhelatan Bandung Airshow 2012. Mabes Angkatan Udara bersama Federasi Airsport Indonesia akan menyelidiki penyebab terjadinya peristiwa naas itu. Umar menjelaskan, kejadian naas itu terjadi sekitar pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Pesawat jatuh, kemudian menabrak bangun di Selitbang Angkatan Udara atau tepatnya di kantor Persatuan Istri Angkatan Udara. Akibat kejadian ini, untuk Bandung Airshow, kegiatan demo udara akan dihentikan. Pilot pesawat Bravo 202, Marsikal Pertama Purnawirawan Norman Lubis, dan kopilot Letkol Purnawirawan Tony Hartono dinyatakan meninggal dunia. Trafo 500 kV milik PLN di Gitar Kampung Cicadas, RT 1 RW 2, Kecamatan Gunung Putri Bogor, terbakar sekitar pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini, sekitar 800.000 pelanggan PLN Sebogor Raya mengalami gangguan. Dan di gilir pasokan listriknya, manajer PLN Bogor Adi Priyanto mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi terkait dengan meledaknya trafo IBT tersebut. Menurut beliau, meledaknya trafo IBT ini tidak ada hubungannya dengan faktor cuaca. Meskipun saat kejadian kondisi cuaca Bogor kurang baik, mendung dan beberapa kali terdengar banjir. Kekeringan musim kemarau tahun ini dirasakan paling parah, dan curah hujan yang turun di kota Cimahi belum merata. Belum meratanya curah hujan di kota Cimahi membuat debit air di sejumlah kota Cimahi tersebut belum normal. Sebagian penduduk masih berharap agar Pemkot Cimahi tetap menyalurkan air bersih untuk warganya. Menurut Onda, salah seorang warga yang mengelola mata air di Cimahi, menyatakan bahwa kebanyakan pasokan air dikirim ke wilayah Cimahi Selatan. Karena daerah itu airnya paling krisis jika dibandingkan dengan wilayah kota Cimahi lainnya. Pemirsa, melalui teman-teman Bernapas Islam, konser yang bertajuk Forget Me yang digelar Maherjen berhasil mengajukan para penonton yang didominasikan kaum bawah. Musik yang menggelegar mengiringi langkah Maherjen ke atas panggung. Para penonton menyambut semarak ketika sosok bersahaja ini muncul. Maya tampil dengan busana visual berwarna putih dan hitam, lengkap dengan topi petnya yang menjadi ciri khasnya. Dimulai dengan terbang sepanjang hidup, penyanyi berdarah Libanon ini konsisten memperdengarkan kualitas vokalnya yang mumpuni. Sekian berita yang kami sajikan. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya dan sebagai penonton undur diri dari hadapan Anda. Salam SCTV. Dan
Selamat siang pemirsa, selamat bergabung dengan kami dalam acara Litbang Siaran Indonesia. Dalam 10 menit ke depan akan kami berikan berbagai informasi aktual, saja dan tertentu. Deklarasi anti tawuran pelajar Bandung mengawali jumpa kita kali ini. Susul berita selanjutnya tentang jatuhnya pesawat Amerika Serikat Bravo 202 dalam acara AISO Bandung. Giliran pasokan listrik Cibinong menjadi berita selanjutnya. Dilanjutkan dengan berita tentang kebutuhan bantuan air bersih di Cimahi. Berita akan kami tutup dengan konser Mahirudin Sasana Budaya Bangsa. Inilah informasi. Pelajar SMA dan SMK di Kota Bandung dan Tasikmalaya menyatakan diri bahwa mereka anti tawuran. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pelajar SMK di Puskesari dalam acara yang digelar pada tanggal 15 Oktober 2012 di Bandung. Selain diikuti pelajar dari SMA dan SMK di Kota Bandung, deklarasi dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan undangan lainnya. Deklarasi disaksikan langsung oleh Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi, dan Kepala Dinas Kota Bandung, Uji Mahmud. Poin penting dalam deklarasi tersebut, para pelajar menolak dengan keras segala bentuk kekerasan dan tawuran antar pelajar dalam bentuk dan alasan. Mereka juga mengajak semua pelajar Indonesia untuk selalu berpikir, berkata, bertindak dengan akhlak dan seluruh kehidupan yang lain. Pesawat Amerika Serikat Bravo 202 terjatuh di Kompleks Bandara Hussein Sastra Negara, Bandung, saat sedang beratraksi pada perawatan Bandung Airshow 2012. Mabes Angkatan Udara bersama dengan Federasi Airsport Indonesia akan menyelidiki penyebab terjadinya peristiwa tersebut. Umar menjelaskan kejadian itu terjadi sekitar pukul 14.32 waktu Indonesia Barat. Pesawat jatuh kemudian menabrak bangunan distrik Blang Angkatan Udara dan tepatnya di Kantor Persatuan Listrik Angkatan Udara. Untungnya kedua gedung tersebut dalam keadaan kosong. Akibat kejadian ini, untuk Bandung Airshow kegiatan di udara dihentikan. Pilot pesawat Bravo 202 Marskal Pertama Purnawirawan Norman Lewis dan kopilot Letkol Purnawirawan Walihan Loro dinyatakan meninggal dunia akibat kejadian ini. Berita selengkapnya, Bravo 500 Pilot milik PLN di Gigas Kampus Cicadas RT 1 RW 2 Kecamatan Gunung Sri Bogor terbakar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini, sekitar 18.000 pelanggan PLN di Bogor Raya mengalami gangguan dan hilir pasokan listrik. Manajer PLN Bogor Adi Priyadi mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi terkait dengan meledaknya trafo di BD tersebut. Menurut beliau, meledaknya trafo ini tidak ada hubungannya dengan faktor cuaca. Meskipun saat kejadian, kondisi cuaca Bogor kurang baik, kurang suhu, dan beberapa kali terdengar hujan. Kekeringan musim kemarau tahun ini dirasakan paling parah. Curah hujan turun di Kota Cimahi belum rata. Belum meratanya curah hujan di Kota Cimahi membuat debit air di sejumlah mata air di daerah tersebut belum normal. Sebagian penduduk masih berharap agar Pemkot Cimahi tetap menyalurkan air bersih untuk warganya. Menurut Anda, salah seorang warga yang mengelola mata air di Cimahi menyatakan bahwa kebanyakan pasokan air dikirim ke wilayah Cimahi bagian selatan karena daerah itu airnya paling kritis bila dibandingkan dengan wilayah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Indonesia akan membacakan berita masalah pendidikan di Indonesia. Peran pendidikan dalam pembangunan. Pendidikan mempunyai tugas menyasar sumber daya manusia dalam rangka pembangunan sumber daya manusia dengan perkembangan dalam selalu menunjukkan pesawat budaya yang kita senang berbicara. Pendidikan pendidikan dan saling berkaitan adalah pokok
pendidikan yang dapat melatih pengetahuan para dan kompetensi di era modern. Selanjutnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berbasis kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Tidak hanya biaya pendidikan dari kemampuan masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah untuk masuk BK dan SDN saja. Saat ini dibutuhkan biaya sampai mencapai ada yang di atas 1 juta masuk bisa mencapai 1 juta sampai 5 juta rupiah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini adalah proses kebijakan mengenai masyarakat yang berbasis sekolah. Di Indonesia pada realitanya lebih kami sebagai upaya untuk melakukan dan karena itu sekolah bebas pendidikan Selamat bergabung dengan kami dalam acara Liputan 6 RCTI. Dalam 15 menit ke depan akan kami sajikan informasi aktual, kajian, dan terpercaya. Deklarasi Agitahuan Pelajar Bandung mengawali jumpa kita kali ini.
disusul dengan berita tentang jatuhnya pesawat Astro 202 dalam acara Bandung Aerosol. Giliran personalistik di Cibinong menjadi berita selanjutnya. Selanjutnya berita tentang kebutuhan bantuan air bersih di Cimahi. Berita akan ditutup dengan konser menerjen di Istana Budaya Ganesha Bandung. Inilah berita selengkapnya. Pelajar SMA dan SMK Kota Bandung dan Tasikmalaya menyatakan diri bahwa mereka ambil tawuran. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pelajar dari SMK Dewi Pustasari dalam acara yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2012 di Bandung. Selain diikuti oleh pelajar dari SMK dan SMK Bandung, deklarasi dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan undangan lainnya. Deklarasi disaksikan langsung oleh Sekda Kota Bandung, Edi Siswadi, dan Kepala Dinas Kota Bandung, Haji Mahfaji. Poin penting dalam deklarasi tersebut, para pelajar menolak keras segala bentuk kekerasan dan tawuran antar pelajar dalam bentuk dan alasan apapun. Mereka juga mengajak semua pelajar Indonesia untuk berpikir, berkata, bertindak dengan akhlak dan menurut ridho Tuhan yang Maha Esa. Pesawat Astro 202 terjatuh di kompleks Bandara Hussein Sastra Bandung saat sedang beratraksi pada perhelatan Bandung Aerosol 2012. Mabes KU bersama dengan Federasi Airsoft Indonesia akan menyelidiki penyebab terjadinya peristiwa naas tersebut. Umar menjelaskan kejadian tersebut sekitar pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Pesawat jatuh kemudian menabrak bangunan di gerbang Angkatan Udara atau tepatnya di kantor Kesatuan Istri Angkatan Udara. Untungnya, kedua gedung tersebut dalam keadaan kosong. Akibat kejadian ini, untuk Bandung Aerosol kegiatan yang udara akan dihentikan. Pilot pesawat Astro 202 Marsikal pertama Gunawan Norman Lubis dan pilot Astro Gunawan Tony Hartono menyatakan meninggal dunia akibat kejadian. Rapor 500 telepon milik PLN di Giset, Kampung Cicadas, RT 1 RW 2, Kecamatan Gunung Putri Bogor, terbakar sekitar pukul 14:30 waktu Indonesia Barat. Akibat kejadian ini, sekitar 800.000 pelanggan PLN Bogor Raya mengalami gangguan dan digilir pasokan listriknya. Manajemen PLN Bogor, Adi Prianto, menyatakan pihaknya masih melakukan investigasi terkait dengan meledaknya trafo di BT tersebut. Menurut beliau, meledaknya trafo ini tidak ada hubungannya dengan faktor cuaca, meskipun saat kejadian kondisi cuaca Bogor kurang baik, mendung dan beberapa kali terdengar petir. Kekeringan musim kemarau tahun ini dirasakan paling parah, meski curah hujan yang turun di kota Cimahi belum merata. Belum meratanya curah hujan di kota Cimahi membuat debit air sejumlah mata air di daerah tersebut belum normal. Sebagian penduduk masih berharap agar Pemkot Cimahi tetap menyalurkan air bersih untuk warganya. Menurut Honda, salah seorang warga yang mengelola mata air di Cimahi menyatakan bahwa kebanyakan pasokan air dikirim ke wilayah Cimahi Selatan karena daerah itu airnya paling kritis bila dibandingkan dengan wilayah lain di Cimahi. Pemirsa, melalui teman-teman pendapat Islam konser bertajuk Pohon Suci yang digelar Maherjen berhasil menghanyutkan para penonton yang didominasi kaum hawa. Musik yang menggelar mengiringi lagu mereka atau panggung. Para penonton menyambut semarak ketika berkeajaiban muncul. Maher tampil dengan busana kasual berwarna putih dan hitam lengkap dengan tompet yang menjadi ciri khasnya. Dimulai dengan tembang sepanjang hidup, penyanyi berdarah Libanon ini konsisten memperdengarkan kualitas vokalnya yang mumpuni. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Saya, Elis Samati, undur diri dari hadapan Anda. Selamat beraktivitas kembali. Salam SCTV. Pemirsa, masih bersama saya dengan Imam Suara Sawalan.
Kota Jayapura. Hujan mengguyur Kota Jayapura itu sekitar sejak Sabtu dini hari. Hujan mengakibatkan banjir di sejumlah daerah di Jayapura. Salah satu yang terdapat adalah Pasar Jayapura. Kawasan Pasar Jayapura terkena banjir dengan ketinggian air mencapai sekitar 10 cm. Aktivitas besar pun terganggu dan hampir semua pemilik toko memilih untuk menutup tokonya. Pasar diantaranya mengevakuasi barang dagangannya karena kuatnya dengan genangan air yang sangat tinggi. Selain pasar Yutepa, genangan air juga merendam sejenak perumahan yang jauh dari pasar. Dengan aliran apapun tetap akan mengalami kemacetan. Ada 2, 3, dan 4 akan mengalami kemacetan. Dan mereka selanjutnya di Jakarta Selatan. Kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya sendiri kembali terjadi. MD bocah berusia 10 tahun harus menderita luka bakar akibat disetrika oleh neneknya. Perannya lagi yang menyetrika tersebut sudah berlangsung sejak 4 bulan yang lalu. Kasus malam menimpa MB bocah berusia 10 tahun mengalami kekerasan akibat nenek tirinya yang menyetrika sang bocah di rumahnya di kawasan Cileungeut, Tangerang, Banten. Perlakuan kekerasan yang diterima korban sudah berlangsung 4 bulan yang lalu. Akibatnya korban yang masih duduk di bangku kelas garis B mengalami lubang dan luka bakar di bagian tangan sampai kaki. Namun saat mereka mengonfirmasi ke korban, MB terus mengelak ketakutan bahwa ia telah disiksa sang nenek. Kini korban sudah mendapat perawatan medis dan pendampingan serta pemulihan psikologis dari Komnas Perlindungan Anak. Untuk sementara, dia akan tinggal di rumah nenek kandungnya. Komnas Perlindungan Anak meminta kepada kepolisian untuk mengusut tuntas kasus ini. Sementara sang nenek pun dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Kita lanjutkan saja berita selanjutnya. Seorang wanita hamil yang memergoki sebuah aksi perampokan dipukul dengan linggis hingga harus dilarikan ke rumah sakit Baros, Barat, Jakarta Pusat. Di sebuah rumah yang dihuni 4 karyawan sebuah production house di Jalan Lontar 7, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Disantroni perampok memperligis yang bagi sang perampok. Saat melakukan aksinya, salah seorang penghuni rumah yang sedang hamil memergokinya. Pelaku yang tak menyangka ada orang di dalam rumah panik dan memukul korban dengan menggunakan mendi. Akibat aksi perbuatan perampok tersebut, korban harus mendapat 6 jahitan di bagian kepala di rumah sakit Baros, Salemba, Jakarta Pusat. Sedangkan pelaku yang langsung kabur dalam pengejaran polisi Bandul Jamal, Jakarta. Kita lanjutkan saja berita selanjutnya. Hanya gara-gara beribut cinta dari seorang Belanda di dua pria semuanya Jawa Tengah terlibat aksi duel. Akibatnya salah satu aktor duel harus meredam nyawa dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Karena cinta tampaknya harus dibayar mahal oleh imam. Warga Gunung Kaligawo ini dan Dedi warga Pertangan Semarang jantan ini terlibat aksi duel atas nama cinta. Akibatnya imam harus meredam nyawa dengan luka tusukan di sekujur tubuhnya. Adalah Sri Wahyuningsih, wanita idaman yang menyebabkan duel berdarah ini. Kejadian bahwa saat Dedi sedang makan bersama istri yang jalan hati yang berusia 50 tahun. Tanpa diduga, imam datang dan langsung menghantamkan balok kayu yang dibawanya. Jadi yang tidak terima dengan perlakuan imam
lantas pengeluaran pisau yang dibawanya hingga akhirnya terjadilah duel perkara. Polisi yang mendapat laporan warga langsung mendatangkan ke lokasi kejadian dengan meminta keterangan beberapa saksi. Kemudian Imam langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Naas nyawa Imam tak berselamat. Dengan obat bukan yang kujang jantungnya. Sementara itu polisi melakukan pengejaran terhadap Dedi jauh dari lokasi kejadian. Akhirnya polisi dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, saya informasi terbaik akan saya sajikan untuk Anda bersama saya kesimpulan dari hasil yaitu tentang hasil aktual untuk mengawali pemberitaan kita dapat awali saja peristiwa di Jawa Sulawesi Selatan. Pemirsa, warga Kabupaten Jawa Sulawesi Selatan dikejutkan dengan pertemuan sebuah mahasiswa yang diduga masih aktif. Setelah menerima laporan dari warga, tim gegana Polda pun langsung mengamankan warga tersebut. Selain mengamankan warga, aparat pun meminta warga untuk menyisir agar terhindar dari resiko yang terjadi. Warga tersebut ditemukan oleh salah penyerang warga mengakhiri membuat batu. Tim gegana Polda pun membawa mobil tersebut untuk dibenakan. Mobil yang perang kedua yang berdiri dengan 3 mobil lain yang dibuat beberapa pekan lalu. Ya, pemirsa beralih ke Jakarta Selatan, kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh keluarganya sendiri kembali terjadi. MW berusia 10 tahun harus menderita luka bakar akibat disiksa oleh neneknya sendiri. Parahnya lagi, penyiksaan tersebut telah berlangsung sejak 4 bulan yang lalu. Nasib malam menimpa MW, bocah berusia 10 tahun yang mengalami kekerasan akibat ayah dirinya yang menderita kisah bocah di kawasan Cirebon, Tangerang. Perlakuan kekerasan yang diterima korban sudah berlangsung 4 bulan yang lalu. Akibatnya korban yang masih duduk di bangku kelas 3 SD ini mengalami lebam dan luka bakar di bagian tangan sampai kakinya. Namun saat mereka mengkonfirmasi ke korban, MB terus mengelak ketakutan bahwa ia telah disiksa sama nenek. Kini korban sudah mendapatkan perawatan medis dan pendampingan serta pemulihan psikologis dari Komnas Perlindungan Anak. Untuk sementara, MB akan tinggal di rumah nenek kandungnya. Komnas Perlindungan Anak meminta kepada kepolisian untuk mengusut kasus ini. Sementara sang nenek pun dibawa ke kantor kepolisian Jakarta Selatan dan mendapat tahanan Polres Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pemirsa beralih ke Jakarta Pusat, seorang wanita hamil yang memergoki sebuah perampokan dipukul dengan linggis hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Salemba, Jakarta Pusat. Sebuah rumah yang berdiri karyawan Nasional di Jalan Lontar 7 Menteng, Kota Jakarta Selatan. Di saat Roni perampok dia lagi sang perampok. Saat melakukan aksinya, salah seorang penghuni rumah yang sedang hamil membunuhnya. Pelaku yang tak menyangka ada orang di dalam rumah panik dan memukul korban dengan menggunakan linggis. Akibat aksi brutal perampok, korban harus mendapatkan penjagaan di bagian kepala di rumah sakit Salemba, Jakarta Pusat. Sedangkan pelaku yang kabur dalam pengejaran polisi baru diamankan masa. Hanya gara-gara berita dari seorang janda, 2 pria di Semarang, Jawa Tengah terlibat aksi duel. Akibatnya salah satu aktor duel harus merenggang nyawa dengan luka-luka karena cinta tampaknya
warga pertanian Semarang. Dua kegiatan ini terlibat konflik beliau atas nama cinta. Akibatnya Imam harus meregang nyawa dengan luka di sekujur tubuhnya. Adalah Sri Wahyuningsih, wanita idaman yang menyebabkan duel berdarah ini. Kejadian bermula saat Dedi sedang makan bersama Sri Safidaan Hati yang berusia 50 tahun. Tanpa diduga, Imam datang dan langsung menghantamkan balok kayu yang dibawanya. Dedi tak terima dengan perlakuan Imam lantas mengeluarkan pisau yang dibawanya. Hingga akhirnya terjadilah duel berdarah. Polisi yang mendapat laporan warga langsung datang melokasi kejadian meminta keterangan beberapa saksi. Sementara Imam langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Naas, nyawa Imam tak terselamatkan. Dia meregang nyawa dengan luka-luka yang mengguncang jantungnya. Sementara itu, polisi melakukan pengejaran terhadap Dedi. Jauh dari lokasi kejadian, akhirnya polisi dapat menangkap Dedi dan dilarikan ke kantor polisi. Dan yang terakhir, pemirsa, saat itu sebuah SMP di Jawa Timur tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah. Jadi selama ini menderita penyakit sindrom nafas, penyakit langka yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, gangguan jantung dan saraf mata. Penyakit yang diderita sejak beberapa tahun terakhir ini juga mempengaruhi percepatan pertumbuhan tulang serta mengganggu penglihatan dan jantung. Akibatnya, penderita tidak sanggup bertahan lama berdiri serta sering mengalami pusing yang berlebihan. Sindrom Marfan telah mengganggu kebahagiaan Siti Habibah, siswa kelas 8 sebuah SMP negeri di Blitar. Akibat percepatan pertumbuhan tulang gangguan jantung dan saraf mata ini, dia tidak sanggup berdiri terlalu lama serta mengalami pusing yang berlebihan. Istri dari pasangan muslimah dan suami ini memiliki tinggi 162 cm dengan jari tangan dan kaki yang panjangnya di atas rata-rata. Selain memiliki tulang yang memanjang, Lutfi juga memiliki gangguan saraf mata dan terancam mengalami kebutaan. Jika penyakitnya kambuh, Lutfi korban Saudi merasakan kesakitan yang sangat mengerikan. Dan ibu anak 14 tahun ini yang bekerja sebagai buruh serabutan tidak sanggup lagi membawa anaknya pergi berobat. Ketidakadaan biaya membuat orang tua mengandalkan bulan tangan sang dermawan. Penyakit sindrom Marfan biasanya disebabkan oleh kelainan faktor genetik yang menyerang rangkaian tulang, jantung, dan saraf mata. Tutur Dr. Budi Indiana, Lutfi pernah melakukan pengobatan di rumah sakit Nurul Anwar. Namun disakiti kondisinya masih memprihatinkan dan dikhawatirkan semakin memburuk. Sekian cerita dari saya yang kembali didudukan dengan Badi Abdullah Bajar saya. Pemirsa, selamat bergabung dengan kami dalam acara Nusantara Asyik. Dalam 15 menit ke depan akan kami sajikan berbagai informasi aktual, tajam, dan terpercaya. Deklarasi anti tawuran pelajar Bandung mengawali jumpa kita kali ini. Disusul berita selanjutnya terkait dengan pesawat Amerika Serikat Bravo 202 dalam acara ISO Bandung. Giliran pasokan Indonesia dan berita terbaru soal air bersih di kita terakhir. Berita akan kami tutup dengan pasangan RZ bersama berbeda Indonesia. Inilah berita selengkapnya. Pelajar SMA dan SMK di Kota Bandung dan Tasikmalaya menyatakan diri bahwa mereka anti tawuran. Hal ini dikemukakan oleh salah satu pelajar SMK di Universitas Sari dalam acara pada tanggal 5 Oktober 2012 di Bandung. Selain diikuti oleh pelajar SMA dan SMK di Kota Bandung, deklarasi ini dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan undangan dan masyarakat. Deklarasi ini disaksikan langsung oleh Sekda Kota Bandung Edi Suwari dan Kepala Dinas Kota Bandung Budi. Poin penting dalam deklarasi tersebut adalah para pelajar menolak dengan keras dalam bentuk tawuran dan kekerasan dalam bentuk kekerasan apapun. Pesawat Amerika Serikat Bravo 202 terjatuh di kompleks Bandara Indonesia Negara.
Saat sedang beratraksi pada perhelatan Bandung Expo 2012, Mabes Angkatan Udara bersama dengan Federasi Aerosport Indonesia masih akan menyelidiki penyebab terjadinya peristiwa menimpa. Umar menjelaskan, kejadian itu terjadi sekitar pukul 11.42 waktu Indonesia Barat. Pesawat jatuh, kemudian menabrak bangunan distrik Angkatan Udara atau lebih tepatnya di Kantor Persatuan Istri Angkatan Udara. Untuk penutupan Expo, kegiatan demo udara akan dihentikan. Pilot pesawat Bravo 202 Maseka Pertama Purnawirawan Rahmat Saludin dan Kopilot Taskol Nona Hartono akan meninggal dunia. Bravo 500 kW milik PLN di Dinas Kampus Cadas RT 1 RW 2 Kecamatan Gunung Bogor terbakar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sekitar 800.000 pelanggan PLN di Bogor Raya mengalami gangguan dan diiringi masalah. Manajer PLN Bogor Adi Prianto mengatakan pihaknya masih melakukan investigasi terkait dengan meledak SKPWB. Menurut beliau, meledak SKPWB tersebut tidak ada hubungannya dengan faktor cuaca. Meskipun saat kejadian kondisi cuaca Bogor kurang baik mendung dan beberapa kali terdengar kekeringan musim kemarau tahun ini dirasakan paling parah dan curah hujan yang turun di kota Cimahi belum rata. Belum ratanya curah hujan di kota Cimahi membuat debit air di sejumlah mata air belum rata. Sebagian penduduk masih berharap agar Pemkot Cimahi tetap menyalurkan air bersih untuk warga. Menurut Pemda, salah seorang warga yang mengelola mata air di Cimahi menyatakan bahwa kebanyakan pasokan air dikirim ke wilayah Cimahi Selatan. Karena daerah itu airnya paling kritis bila dibandingkan dengan wilayah lain di Cimahi. Pemirsa, melalui tembang pembangunan Islam, konser bertajuk Forgive Me yang digelar ARJ berhasil menghasilkan para penonton dan mendominasi kaum perawan. Musik yang menggelegar mengiringi mata mayat dan bahu. Para penonton menyambut semarak ketika sesuatu saja. Mayat sambil ke atas panggung sebagai penang aswa berwarna putih dan hitam, lengkap dengan trompet dan menjadi ciri khasnya. Dimulai dengan tembang Seriang Hidup, penyanyi udara Lebanon ini konsisten memperdengarkan kualitas Islamnya yang mumpuni. Sekian yang berita yang kami sajikan, saya Nurhasna Setiana, mohon undur diri dari hadapan saya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa. Bertemu lagi dengan saya, Nurhasna, dalam berita utama pagi awal pekan. Berita pertama tentang pendidikan. Pemirsa, pendidikan kita semakin berkualitas dan murah. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sistem dan pembangunan pendidikan kita semakin berkualitas. Penilaian ini diberikan atas kemudahan dan mampu dijangkau oleh semua elemen masyarakat di seluruh Nusantara. SBY menyebutkan kualitas pendidikan berdasarkan berkualitas menyangkut kurikulum yang tepat hingga infrastruktur yang memadai sebagai sarana pendidikan yang diperlukan. Kemudian mudah diakses. Kemudian mudah diakses karena memberikan banyak kesempatan atau partisipasi bagi anak-anak Indonesia untuk belajar. Angklung sebagai warisan budaya dunia. Alat musik angklung akan dikukuhkan menjadi warisan budaya dunia tak benda atau World Intangible Heritage oleh UNESCO pada 2010. Direktur Operasional Song Angklung Ujo Satria Yanwar Akbar di Bandung mengatakan, Indonesia mengajukan angklung untuk menjadi warisan dunia ke UNESCO sudah setahun lalu, dan rencananya akan disidangkan oleh lembaga itu pada pertengahan 2010. Dia berharap pada November 2010 angklung akan dikukuhkan menjadi World Intangible Heritage oleh UNESCO sekaligus menetapkan angklung sebagai milik Indonesia. Song Angklung Ujo sendiri memberikan dukungan penuh atas ajuan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Timnas U14 meraih prestasi membanggakan di Malaysia. Di tengah suramnya perjalanan sepak bola nasional akibat isu yang berkunjung usai, OASE datang dari Timnas U14 menorehkan prestasi di turnamen AFC Festival 2012 di Kinabalu, Malaysia. Prestasi yang ditorehkan Dimas Harigarto dan kawan-kawannya juga sangat membanggakan. Timnas U14 menjadi satu-satunya tim yang belum pernah merasakan gagalnya di Bogor. Pada laga pertama, Indonesia ditahan imbang melawan Thailand. Selanjutnya,
Kemenangan menghampiri timnas 14 gol tunggal dengan Haryanto membuat Indonesia mengungguli Vietnam. Tren positif tersebut berlanjut pada laga ketiga. Indonesia berhasil mengunggul Brunei Darussalam dengan 2 gol kepala. Aktor Stamina sepertinya akan menjadi evaluasi pelatih setelah kembali Indonesia hanya mampu bermain imbang tanpa gol melawan Laos. Namun pada pertandingan kelima Indonesia kembali ke track. Kemenangan dengan 2 gol dicetak Ricardo dengan 1 gol yang dipersembahkan Teddy, memastikan kemenangan 3-0 atas Filipina. Namun di pertandingan ke-6 Indonesia kembali tampil melempem dan mampu bermain imbang tanpa gol melawan Singapura. Dengan hasil itu melengkapi rekor Garuda Muda dengan catatan hasil tidak pernah kalah dan belum kebobolan 1 gol pun dalam 6 pertandingan. Jokowi dan Nobel SMK. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan ingin menggunakan mobil SMK sebagai kendaraan dinas gubernur. Tidak hanya itu, kendaraan buatan pelajar sekolah menengah kejuruan itu akan dijadikan sebagai mobil pribadi. Hal itu disampaikan Jokowi usai pelantikan Wali Kota Solo Hadi Rudiatmo di gedung DPRD Surakarta, Jakarta. Jangan hotel banyak dilihat di YouTube. MP Gamal di PSG masih belum bisa dihentikan popularitasnya. Bahkan kini MP tersebut sudah menembus 500 juta viewers di YouTube. Sebuah perayaan rekor luar biasa. Padahal sekitar 11 hari lalu PSG baru saja meraih 1 juta subscribers di YouTube, serta Gamal menyentuh angka 100 juta viewers. Video itu meraih 1 juta viewers tambahan hanya dalam waktu lebih dari seminggu. Raihan setengah miliar viewers di YouTube itu membuat Spike langsung berada di posisi keempat. Video dengan total viewers tertinggi panjang sejarah YouTube seperti dilansir alkeipop.com. Dengan pencapaian ini, maka ada kemungkinan PSG bisa mengalahkan posisi MV milik Eminem dan Rihanna yang berjudul Love the Way You Lie, di mana MV tersebut ada di posisi ketiga dengan 56 juta viewers di YouTube. Berita kita sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Laura, mohon undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Bertemu lagi dengan saya Dewi dalam berita awal. Berita pertama tentang pendidikan makin berkali dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sistem pembangunan pendidikan di Indonesia semakin maju. Ini menjadi kualitas dan semua
kita beberapa hari lalu. Tapi baru saja menghadapi cerita terkait dengan tentang bangunan ini mengamalkan mulai 1 GB tambah dalam waktu lebih dari seminggu. Melihat itu membuat ironis berada di posisi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Tuhan Abdul Jalan di acara Seputar Indonesia untuk mengabarkan berita-berita yang aktual, tajam dan terpercaya yang kami rangkum dalam Seputar Indonesia. Kita beranjak pada berita pertama. Rabu 12 Agustus 2012, hujan deras disertai angin kencang telah meroboh menumbangkan sebuah pohon yang cukup besar. Pohon tersebut tepatnya telah menutup jalur busway yang berada di jalan Sisi Mangaraja, Jakarta Selatan, sehingga bus Transjakarta dari arah CSW menuju Bundaran Senayan terpaksa melewati jalan ini. Menurut warga setempat, kejadian ini terjadi tepatnya pada pukul 15:10 waktu Indonesia bagian barat hingga menimbulkan kemacetan yang luar biasa. Kejadian ini tidak merenguskan korban. Berita berikutnya, naskah ujian nasional telah diterima di beberapa daerah, termasuk di kawasan terpencil. Soal ujian tiba di Kecamatan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah, Sabtu 16 April. Naskah ujian nasional dikirimkan menggunakan kapal motor mudik. Jadwal ini lebih cepat 2 hari dari jadwal pelaksanaan ujian nasional, sebab menyesuaikan dengan jadwal keberangkatan kapal untuk wilayah Karimun Jawa. Meski begitu, kerahasiaan naskah ujian nasional tetap terjamin karena dikawal polisi. Dinas Pendidikan Kota Semarang juga telah menerima dan mendistribusikan soal ujian nasional sebanyak 1.516 box berisi naskah soal diangkut menggunakan truk dikawal oleh polisi. Soal ujian kemudian disimpan di gudang kantor Dinas Pendidikan Kota Semarang. Panitia ujian nasional Kota Semarang berencana membentuk posko gabungan. Posko terdiri dari pihak universitas, pemantau ujian, dan polisi untuk menjaga kerahasiaan naskah ujian. Berlanjut pada berita ketiga, Gubernur Jokowi Kamis 18 Oktober dijadwalkan mengunjungi wilayah Marunda, Jakarta Utara. Sekitar pukul 9 pagi, Jokowi akan mengunjungi dan berdialog dengan masyarakat di Pesantren Nur atau Tauhid di Bambu Kuning, Marunda, Jakarta. Masih di wilayah yang sama, Jokowi juga menyempatkan diri mengunjungi rumah susun di Kampung Sikitung di Marunda. Dari sini Gubernur Jokowi akan menyusuri pinggiran banjir Kanal Timur hingga ke wilayah Duren Sawit pada pukul 13. Dijadwalkan Gubernur Jokowi akan berdialog dengan masyarakat di kantor Kecamatan Duren Sawit untuk selanjutnya kembali ke Balai. Berita selanjutnya, Polri menganugerahi penghargaan berupa tanda kehormatan bintang Bayangkara Utama Kepala Kepolisian Negara Brunei Darussalam dan Selandia. Tanda kehormatan bintang Bayangkara Utama diberikan kepada Chief of Nigerian Police dan Chief of Brunei Royal Police Force Commissioner Prair Atika Kalam Dato Seri Haji Hasim bin Dato Paduka Haji Sapu. Kapolri Jenderal Tito Prabowo mengatakan, tanda kehormatan diberikan oleh ini merupakan wujud karena terselenggaranya kerjasama yang baik selama ini pada Rabu 17 Oktober malam. Timur menambahkan, bukan hanya kerjasama dalam hal penegakan hukum yang selama ini dibangun bersama kedua negara itu, tapi juga dalam bidang pendidikan para prajurit polisi antara Indonesia dengan Darussalam dan Selandia Baru. Beralih pada berita berikutnya, langkah DPR menyetujui anggaran undang-undang APBN mendapat respon positif dari masyarakat. Pada Selasa sore,
Pegiat anti korupsi dan perwakilan masyarakat, saweran gedung KPK dari masyarakat yang terkumpul hingga 400. Para pegiat anti korupsi dan masyarakat kemarin berkumpul di gedung KPK Jakarta untuk mengumumkan hasil pengumpulan dana untuk menyumbang pembangunan KPK baru. Gerakan saweran untuk KPK ditutup setelah Komisi Hukum DPR menyetujui anggaran untuk pembangunan gedung KPK. Uang yang terkumpul mencapai 403 juta rupiah. Pihak KPK pun menyambut baik peraturan tersebut. Gerakan saweran KPK dimulai 26 Juni 2012 lalu. Menanggapi DPR yang menahan persetujuan anggaran pembangunan gedung baru lembaga anti korupsi. Sekian berita dari saya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Ali dalam liputan. Berita pertama yang diisi dengan bencana banjir yang melanda Trenggalek, Jawa Timur, Juli hujan deras. Akibat sungai Tawin meluap dan rumah-rumah di tingkat kecamatan tergenangi air hujan yang memperkirakan air meluap hingga 1 sampai 2 meter, dan juga merendam pasar yang memaksa para pedagang untuk berjualan di pinggir jalan. Melanjut ke berita yang selanjutnya, yaitu gempa yang melanda Sumatera Barat. Dilaporkan gedung-gedung tinggi parah bahkan dilaporkan 11. Kemudian jaringan seluler komunikasi terputus, dan saat kejadian gempa listrik dan telepon parah. Dan hingga saat ini Kota Padang masih total, baik di tempat pindah ke Pulau Jawa. Kecelakaan beruntun di Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. 3 orang meninggal akibat kecelakaan lorong. Jenazah langsung dilarikan ke rumah sakit Muhammadiyah Karanganyar. Baik, sekian dari saya. Untuk lebih lanjut, www.pertahanan.com. Salam CPP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di perlombaan angka MTS bersama saya Fadilah Kamil. Selama beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita mengenai bentrokan antara mahasiswa dan petugas kepolisian. Dalam bentrokan ini sejumlah orang terluka, seorang warga dan seorang mahasiswa. Seorang mahasiswa yang bernama Fadrin, ia dirawat di Rumah Sakit Pamulang Banten dalam keadaan kritis. Sementara itu, truk yang terparkir di dalam kampus dirusak oleh mahasiswa. Sementara polisi menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa, namun tembakan itu menambah amuk mahasiswa. Kita berita yang selanjutnya. Ratusan jurnalis foto Riau turun ke jalan untuk menyusul tragedi terjadinya penganiayaan terhadap wartawan. Didik mengalami penganiayaan oleh oknum TNI Angkatan Udara saat meliput jatuhnya pesawat tempur O-200 milik TNI Angkatan Udara. Wartawan membentangkan spanduk yang dengan berbagai tulisan, diantaranya Bang Hilmi, Cek Jurnalis, tolak kekerasan for foto yang dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Wartawan juga meminta kepada pemerintah untuk memecat dan pidanakan oknum TNI Angkatan Udara yang melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan. Selain di Riau, aksi serupa juga dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, misalnya Solo, Jakarta, Bandung, NTB, Maluku, dan Surabaya. Berita tadi menutup perjumpaan saya pagi ini. Saya Fadilah Kamil, salam terhangat untuk Anda semua dan sampai jumpa.